Ini terkait dengan surat dakwaan. Di dalam surat dakwaan disebutkan bahwa dana yang dibawa ke Bandung yang rupiah itu, ini minta ketegasan saudara, disebutkan sisanya 700 juta. Sebetulnya sudah ada penjelasan tadi. Yang 700 juta itu bukan sisanya, tetapi terpakai. Nah, terkait dengan itu, saya ingin meminta ketegasan saudara saksi. 700 juta itu yang terpakai atau 700 juta itu sisanya? Yang terpakai, Pak. Yang terpakai, ya. Baik. Disebutkan juga bahwa di dalam surat dakwaan selain 700 juta itu, sisanya kurang lebih 1,3 juta US dollar yang kemudian disimpan di Permai Group oleh Julianis, dimasukkan ke brankas operasional serta dijadikan satu dengan dana yang diperoleh dari VV proyek APBN. Bisa dijelaskan apa seperti itu? Bukan seperti itu, Pak. Seperti apa yang benar? Jadi sisanya 1,2 juta dolar itu 754.000 US dollar diambil pribadi oleh Ibu Neneng, dan sisanya 500 baru ditaruh di brankas operasional, bukan di brankas X. Di brankas operasional US dolarnya Oktarina Furi. Saya geser ke saudara saksi Oktarina Furi. Oktarina Furi, apakah betul keterangan saudara saksi Julianis? Saudara saksi tahu? Tahu. Saudara saksi tahu bagaimana proses memasukkan ke brankas operasional itu? Tahu, Pak. Mengapa saudara saksi tahu? Karena saya megang brankas, Pak. Baik. Saya geser ke saudara saksi Nuril Anwar. Sebagai yang saudara sebut tadi, di Bandung selalu ikut saudara Nazar. Kemudian tenaga ahli sampai kapan saudara saksi? Sampai beliau SK-nya turun pemberhentian. Pemberhentian sebagai Anggota DPR RI. anggota DPR. Baik. Saudara juga menyebutkan tadi bahwa sering diajak komunikasi, diceritakan banyak hal. Saudara tahu tentang uang sisa ini seperti yang disampaikan saksi Julianis dan Oktarina Furi? Kan saudara ikut terus, saudara Nazar, menurut cerita saudara. Saya tahu ada sisa, cuma jumlahnya saya nggak tahu. Jelas ada sisa berapa bag per bag. Saya suruh Eva untuk menyerahkan ke Mbak Julianis, karena saya kalau ngitung-ngitung kurang pandai, Pak. Jadi saya tahu itu ada sisa. Saya tahu itu ada sisa. Saya suruh Eva untuk menyerahkan ke Mbak Julianis. Ini kan sisanya besar nih, dari uang sumbangan. Ya. Apa saudara Nazar tidak pernah cerita ada sisa uang besar? Prinsipnya dia sangat percaya dengan saya. Artinya saya lapor ke dia ada lebih, yaudah kasih Mbak Yuli. Gitu. Sampai sejak awal saya sampaikan bahwa ada lebihnya, saya sudah serahkan ke Mbak Yuli. Yaudah, oke, terima kasih. Jadi saudara saksi Julianis menyampaikan bahwa sebagian kurang lebih 500.000 diambil saudara Nazar. Saudara kan ikut terus nih. Apa saudara tahu digunakan untuk apa? Apakah pernah dapat cerita atau apa? Untuk 500 itu memang saya cukup menyerahkan. Saya tidak ikut karena memang saya waktu itu ada yang saya mau kerjakan.
di Grand Aquila. Beliau bilang kamu nggak usah ikut, standby di Grand Aquila saja. Jadi cukup Iwan yang mendampingi, gitu. Iwan itu siapa? Iwan itu ajudan Ajudan Pak Nazar. Ajudan Pak Nazar. Jadi yang ikut saudara Iwan. Saudara Iwan. Ya, memang di sana itu yang hampir 24 jam lebih ya Iwan mendampingi Pak Nazar. 24 jam lebih bagaimana? Ya pokoknya full. Kan sehari itu 24 jam, 24 jam. Kalau kau ada lebihnya, dia damping juga. Ya. Baik. Saya geser lagi ke saksi saudara Julianis. Ini terkait dengan dakwaan bahwa saudara saksi adalah kantong dana saya yang saudara saksi bantah pada minggu yang lalu. Terkait dengan bisnis saudara Nazar yang saudara adalah pegawainya, yang kemudian didakwakan bahwa saudara adalah kantong saya. Setahu saudara saksi, karena saudara saksi dari kesaksian minggu yang lalu adalah yang mencatat, tahu persis pemasukan dan pengeluaran. Selama saudara saksi menjadi pegawai saudara Nazar, berapa sih hasil bisnisnya kira-kira? Berapa besar? Di luar Brankas X Pak ya, di luar Brankas X. Kalau Brankas X sendiri 1 tahun sekitar 200 miliar. Di luar Brankas X itu 1 tahun sekitar 300 sampai 400 miliar. Itu keuntungan bersih maksudnya? Iya. Keuntungan. Jadi kalau kan saya pegangnya 2009-2010 itu dari operasional dari APBN proyek-proyek sekitar 600-an. Kalau dari Brankas X dari fee sekitar 500-an Pak, dari 1,1 triliun. Baik. Setahu saudara saksi, dari 1,1 triliun itu apakah tetap jadi uang ya, uang yang misalnya di brankas kemudian ada di bank, atau menjadi atau digunakan dalam bentuk lain untuk membeli aset misalnya atau apa? Ada ya untuk aset Pak. Ada untuk membeli aset. Iya, sebagian ada untuk aset, sebagian untuk modal operasional tahun berikutnya. Setahu saudara saksi juga diminta untuk mencatat aset-asetnya? Iya Pak. Kemarin atas pertanyaan majelis, saudara saksi sudah menyebut beberapa aset. Apakah ada aset-aset lain yang saudara saksi tahu? Banyak Pak. Saya kebetulan bawa list asetnya. Banyak itu berapa? Ini yang atas nama Pak Nazar, Bu Eneng,
Pak Hasim, Marisi Matondang, dan Unang Sudrajat. Ini ada 19 tanah dan rumah. Terus ada lagi mobil. Ini mobil ada sekitar 56 yang tercatat sama saya. Saudara saksi, karena ini menyangkut dakwaan kepada saya, saudara saksi bisa sebutkan misalnya 19 saja, mobil tidak usah, misalnya 19 aset itu apa saja? Apartemen Rasuna Said Tower 9 lantai 8 nomor F RT 9 RW 10 Menteng Atas Setiabudi, Jakarta Selatan dengan nomor HM Sarusun 1692 garing 8 garing 9 atas nama Muhammad Nazaruddin. Terus Jalan Raya Casablanca nomor 2 RT 03 RW 5 Menteng Dalam atas nama Neneng Sriwahyuni. 3 Jalan Wijaya Grand Puri Blok C Persil nomor 16 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru nomor HGB 2027 atas nama Neneng Sriwahyuni. Wijaya Grand Wijaya yang persilnya atas HGB 2028 atas nama Neneng Sriwahyuni. Jalan Profesor Dr. Supomo SHM nomor 323 Tebet dengan HGB 3356 atas nama Neneng Sriwahyuni. Jalan Asambaris Raya A14 RT 04 RW 03 SHM 1759 atas nama Neneng Sriwahyuni. Pejaten Barat nomor 7A ada 3 SHM-nya. SHM yang pertama 1466, yang kedua 1467, 1468 atas nama Neneng Sriwahyuni. Apartemen Casablanca nomor 2 911 lantai 9 blok 2 Jalan Casablanca RT 02 RW 5 Kafling 12 SHM 31 garing 1 garing 9 garing 2 atas nama Neneng Sriwahyuni. Apartemen ITC SHM nomor 3365 garing 15 atas nama Neneng Sriwahyuni. Apartemen di Taman Rasuna lantai 29 lantai 24 blok 17 nomor B dengan HM Sarusun 3470 garing 23 garing 17 atas nama Neneng Sriwahyuni. Apartemen Rasuna lantai 26 nomor C Jakarta Selatan nomor SHM Sarusun 3484 garing 25 garing 17 atas nama Neneng Sriwahyuni. Jalan Amal Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi SHM 156 atas nama Neneng Sriwahyuni. Kampung Tengah Sukajadi nomor SHM 537 atas nama Neneng Sriwahyuni. Jalan Warung Buncit Mampang Perapatan Kalibata HGB 1229 atas nama Mujahidin Nur Hasim. Warung Buncit Mampang Perapatan HGB 1358 atas nama Mujahidin Nur Hasim. Garuda Sakti 18 Mataram Kelurahan Bocah Laubi Panam Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Pabrik Kelapa Sawit atas nama Marisi Matondang. Abdullah Safei nomor 9 Geraha Anugrah atas nama Unang Sudrajat. Dan masih ada lagi yang di Bekasi atas nama Gerhana Sianipar. Gerhana Sianipar itu siapa? Direktur Utama Exartech, Pak. Exartech itu apa? Salah satu PT Pak Nazar. Baik. Saudara saksi, apakah aset-aset itu dibeli dari hasil bisnis yang Saudara Nazaruddin lakukan? Iya, Pak. Baik.
Saudara saksi, apakah saudara saksi masih menjadi pegawai saudara Nazar ketika saudara Nazarudin pergi ke Singapura atau berada di luar negeri? Sejak tanggal 21 April itu saya sudah bersebangan dengan Pak Nazar, cuma orang-orangnya Pak Nazar tetap berusaha menemui saya. Dan saya tetap keep hubungan baik karena Rina sudah dibawa ke Singapura waktu itu. Saya jadi berusaha berhubungan saja sama mereka, hanya untuk menarik Rina dari Singapura. Rina, maksudnya Rina? Rina Puri, Pak. Oh, baik, saya geser ke saksi Rina Puri. Apakah betul saudara saksi waktu itu diajak pergi ke Singapura? Iya, saya diajak sama Bu Neneng Sriwahyuni. Yang mengajak saudara siapa? Bu Neneng Sriwahyuni. Ibu Neneng, Iya, bukan Pak Nazar. bukan. Waktu saudara diajak itu Bu Neneng ada di mana? Waktu itu Bu Neneng udah ada di Singapura duluan. Saya katanya bilangnya sih suruh ngajarin anak keuangan, kan Pak Nazar punya PT di sana, Punya PT di mana maksudnya? di Singapura. Ampi IT, Apa? namanya Ampi IT. Ampi IT. Baik. Berapa lama saudara saksi ikut saudara Nazar di Singapura? Hampir tiga minggu. 3 minggu ya. Iya. Yang saudara saksi tahu selama 3 minggu di Singapura itu apa yang dilakukan oleh saudara Nazar? Saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Saudara saksi bersama siapa waktu itu? Waktu itu ada orang IT namanya Guno. Orang IT Namanya Guno. Kuno. Berhubungan saya cuma sama Bu Neneng aja. Oh, komunikasi atau hubungan hanya dengan Bu Bu Neneng. Neneng. Apa yang saudara saksi tahu dari Bu Neneng waktu di Singapura? Saya nggak tahu apa-apa. Ke sana saya disuruh ngajarin orang keuangan. Sesampai di kantor APIT ternyata kantornya kosong. Cuma ada satu karyawan namanya Ika. Saya pas di Singapura baru tahu kalau ternyata tuh saya maksudnya dialihin di Singapura. Maksudnya disuruh pergi ke Singapura gitu. Saya tuh nggak tahu apa-apa kalau di sini tuh ada masalah. Saya tahu pas tanggal 24 Mei saya ada pencekalan untuk luar negeri, itu dari Bu Yulianis. Saya tadinya nggak tahu apa-apa kalau di sini tuh ada masalah. Saudara saksi waktu itu dicekal. Iya. Dicekal. Saudara saksi tidak tahu kalau ada masalah. Iya, nggak tahu. Baik. Saudara saksi hanya 3 minggu di Singapura. Iya. Terus Setelah diajak kembali ke Jakarta. waktu itu gini Pak. Pas tanggal 24 pas pencekalan, Bu Yuli ngasih tahu ke saya minta solusi dari Bu Neneng dan Pak Nazar. Saya harus balik ke Singapura. Harus balik ke Jakarta. Cuma mereka tidak mengizinkan. Malah saya suruh menjadi pekerja di Singapura. Saya bingung, saya nggak mau. Terus saya kontak sama Bu Yuli, gimana caranya untuk lepas dulu dari Pak Nazar. Soalnya aku nggak mau di Singapura. Di Singapura kan enak. Saya cita keluarga Pak. Akhirnya dari Singapura saya pergi ke Malaysia untuk menghindari orang-orang yang Pak Nazar. Aku juga takut Pak. Dari Malaysia baru saya ke Indonesia. Oh, jadi saudara dari Singapura tidak langsung ke Indonesia, Enggak. tapi ke Malaysia dulu. dulu. Kata beliau yang penting pisah dulu sama Pak Nazar. Yang penting pisah dulu. Sama Pak Nazar. Kenapa saudara ingin pisah dengan Pak Nazar waktu itu? Kan saudara diminta ke Singapura. Ya, soalnya saya disuruh merubah identitas Pak di sana. Saya merubah identitas, saya nggak mau. Nggak ada solusinya gitu loh Pak. Saya kan bingung Pak.
hanya karyawan biasa, disuruh ke sana. Aku positif thinking, katanya cuman hanya untuk ngajarin orang keuangan kantor sana, PIT. Ternyata di sana tuh kosong, cuman ada ruangan doang. Ada di sana tuh saya tidak ngapa-ngapain, hanya nemenin Bu Neneng jalan aja gitu loh, nggak ada apa-apa, nggak ada aktivitas apa-apa. Jadi tidak jadi ngajarin orang keuangan. Nggak ada karyawan cuma satu doang. Terus saudara pergi ke Malaysia itu dengan siapa? Diantar Ibu Neneng ke Malaysia? Saya kan pisah, kabur. Saya kabur Pak. Waktu itu hotel saya habis. Waktu itu hotel saya habis, ada saudara Ibu Neneng, siapa ya? Direktur utama anak negeri. Itu siapa namanya? Waktu itu satu hotel. Saya tuh kalau pergi bertiga didampingin terus sama yang satu saya, satu Guno, yang satu lagi saudaranya Bu Neneng, tapi jadi direktur anak negeri, saya lupa namanya. Ya. Kemana-mana sama. Pas hotel saya habis, saya langsung pergi cari hotel lain. Jadi yang satu nggak tahu, yang saudaranya Bu Neneng nggak tahu kalau saya pergi. Setelah lepas berapa hari, saya kabur ke Malaysia. Sendirian? Berdua sama Guno, staf Permai juga. Oh, Guno ini staf Permai, pegawai Permai juga? Iya, bagian IT. Bagian IT? Iya. Baik. Jadi waktu saudara pergi, Pak Nazar dan Bu Neneng tidak tahu? Tidak tahu karena saya udah nggak ada di Singapura. Baik. Saya geser ke saksi Yulianis lagi. Setahu saudara saksi, apakah ketika di Singapura Pak saudara Nazar masih mengurus aset-aset juga? Yang saya tahu adalah anak-anak keuangan tetap mengirim uang ke Singapura. Mengirim uang ke Singapura? Ke rekening AMPI IT. Rekening AMPI IT perusahaan tadi itu? Iya. Terus yang saya tahu, Rina lapor ke saya, Bu Neneng buka rekening di Singapura. Saya geser ke saudara Oktarina. Apa betul? Betul. Di OCBC. Di OCBC, Bang OCBC. Bank OCBC. OCBC. Saudara saksi Oktarina tahu berapa rekening? Saya nggak tahu, Pak. Tidak tahu ya? Tidak. Baik. Saudara saksi tahu apakah rekening itu kemudian diisi, dikirim uang? Tahu. Saudara saksi tahu berapa besar yang dikirim dari Indonesia? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Karena saya udah di Singapura, Pak. Baik. Saya geser ke saksi Yulianis dengan pertanyaan yang sama. Apakah saudara saksi tahu ada tadi saudara saksi menyampaikan ada uang yang dikirim ke apa? AMPI IT. AMPI IT. Nah, saudara saksi tahu berapa besar itu? Dulu sebelum kejadian, beberapa hari sebelum kejadian itu saya pernah kirim 5 juta dolar, 3 juta dolar, 5 juta dolar US dollar, terus 3 juta dolar euro, dan 6 juta dolar Singapura dolar. Nah setelah kejadian, saya nggak tahu jumlah persisnya berapa. Maksudnya kejadian ini apa? Setelah tanggal 21 Pak. Jadi beberapa hari sebelum tanggal 21, saya sudah disuruh kirim uang. Tapi kan waktu itu belum ada masalah, cuman masih ada gonjang-ganjing. Gonjang-ganjingnya waktu itu sebenarnya gara-gara kasus PLTS-nya Bu Neneng. Jadi saya udah disuruh sama Pak Nazar kirim uang ke AMPI IT. Nilainya yang saya ingat adalah itu 536. Nah setelah tanggal 21 April, orang-orang keuangan itu mengeluh ke saya karena uangnya 2011 ini ya? Iya 2011 Pak.
orang-orang keuangan itu mengeluh ke saya karena uangnya dikirim ke Singapura semua, mereka nggak bisa bayar vendor-vendor. Tapi nilai jelasnya saya nggak tahu Pak, karena saya udah nggak di situ. Yang saudara saksi tahu dan mengirim tadi itu ya? 536. Kalau yang rekening dibuka saudari Neneng, saudara saksi tahu berapa dikirim? Itu kan dibuka setelah kejadian Pak. Oh, jadi saudara saksi tidak tahu waktu itu? Tidak tahu. Baik. Apakah saudara saksi tahu atau apakah ada di luar itu yang tadi saudara saksi kan menyampaikan aset-aset yang ada di dalam negeri semua itu tadi ya, yang disebutkan tadi ya? Apakah ada aset yang di luar negeri yang saudara saksi tahu? Saya nggak tahu Pak. Tidak tahu. Cuma dengar gosip-gosip aja. Kalau gosip jangan. Setahu saudara saksi, bagaimana status aset-aset tadi itu? Apakah masih atas nama Permai, atas nama-nama yang disebutkan tadi, atau sudah dijual, atau sudah disita, atau sudah dialihkan, atau sudah dihibahkan misalnya, atau bagaimana? Waktu saya awal 2011 waktu saya ditangkap KPK, ini semua aset itu sudah saya lapor ke KPK, tapi KPK bilang sih sudah diblokir. Tapi kenyataannya adalah gedung Mampang dan gedung yang di Bekasi dan gedung yang di Tebet itu sudah berubah nama sekarang, walaupun sudah diblokir. Setahu saudara saksi berubah nama ke siapa? Kalau yang di Mampang itu berubah nama ke Sukmawati. Kalau yang di Tebet itu ke ada namanya tapi saya lupa. Kalau yang di Bekasi awalnya dari Gerhana Sianipar itu berubah menjadi ada namanya, saya udah bilang Gerhana Sianipar sendiri yang lapor ke KPK waktu itu. Dan kalau yang di Tebet Unang Sudrajat sendiri yang lapor ke KPK. Tapi katanya sudah diblokir. Tapi nggak tahu kenapa bisa berubah nama. Saudara saksi tadi menyebutkan nama Sukmawati. Ini Sukmawati siapa ya? Salah satu karyawan juga Pak, kayak kita. Cuma sekarang dia masih kerja sama Pak Nazarudin. Baik. Biar pertanyaan saya yang mulia biar jelas ini. Bukan Sukmawati Soekarno Putri maksudnya. Sukmawati karyawan Pak Nazar ya maksudnya. Iya Pak. Baik. Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa informasinya sudah diblokir ya. Tapi Katanya Pak. ya, kemudian berubah. Setahu saudara saksi, kan tidak mungkin Pak Nazar waktu itu udah di dalam toh? Sudah. Udah di dalam ya. Setahu saudara saksi, siapa yang mengurusi proses pengalihan atau pindah tangan itu? Karena Pak Nazar kan sudah di dalam waktu itu. Kan masih ada Pak Nasir dan Pak Hasim Pak. Pak Nasir dan Pak Hasim. Pak Nasir itu siapa? Kakaknya Pak Nazar. Pak Hasim adiknya Pak Nazar. Baik. Setahu saudara saksi, pemindahan status aset itu kan tidak bisa Pak Nasir pindah sendiri gitu, kemudian Pak Hasim pindah sendiri. Saudara saksi siapa yang berperan atau bertugas untuk itu? Jadi gini Pak, Unang Sudrajat dan Gerhana Sianipar dan Sukmawati itu sudah dipanggil sama KPK waktu itu. Jadi
Gerhana Sianipar protes ke KPK, kok ini udah diblokir bisa berubah nama, karena kan itu katanya sudah diblokir. Nah, Unang Sudrajat juga sudah lapor, nanti Unang Sudrajat tidak mau jadi masalah gitu loh. Jadi saya tahunya karena KPK juga nanya ke saya gitu. Jadi berubahnya itu karena KPK juga tanya ke saya, ini Bu berubah nama ke A dari B. Ibu tahu nggak? Kok bisa berubah? Saya bilang ya saya nggak tahu, kan sudah diblokir sama KPK. Bilang gitu. Saya juga mempertanyakan sama KPK, kok sudah diblokir KPK masih bisa berubah nama. Saya mempertanyakan ke KPK waktu itu. Baik, apakah saudara saksi tahu ini kesaksian saksi Clara Maureen di persidangan? Clara menyampaikan di persidangan yang mulia ini bahwa ketika saudara Nazarudin ada di tahanan Makobrimob, kemudian ada di Cipinang, itu bukan sering, tapi rutin melakukan rapat-rapat bisnis. Apakah saudara saksi tahu tentang hal ini? Tahu Pak, Clara, Gerhana, Bayu melapor ke saya waktu itu. Kalau mereka itu sering meeting baik di Makobrimob maupun di Cipinang. Apakah saudara saksi tahu bahwa di dalam rapat-rapat itu salah satunya adalah ini kesaksian saudara saksi Clara Maureen. Di dalam rapat itu ada perintah saudara Nazar agar saudara Clara mengaku melakukan sesuatu